Pertama mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua GP Ansor yang ke-90 setahun. Kita berikan aplaus. Alhamdulillah, NU 102 tahun, organisasi Ansor 91 tahun masih terus berdiri secara kokoh dan terus akan berdiri sepanjang Republik ini berdiri. Sahabat-sahabat sekalian, Ansor adalah penolong sesuai dengan namanya. Dalam ruang gerak bagaimana cara menolongnya, itulah kemudian Ansor memiliki sayap-sayap organisasi yang memang menyediakan sebagai barisan serbaguna negara, barisan serbagunanya masyarakat, barisan serbagunanya Nahdlatul Ulama. Siapapun yang membutuhkan, maka kita sahabat-sahabat Banser 24 jam siap kapanpun ketika negara memanggil. Ada 8 satuan Banser. Yang pertama adalah ketika masyarakat membutuhkan, tertibnya lalu lintas, tertibnya keadaan, kendaraan, roda 2, roda 4 dan seterusnya, maka di situ hadir yang namanya Balantas, Banser lalu lintas. Ada Balantas? Oke. Mudah-mudahan ke depan bisa dibikin Diklatsus Balantas Nasional di Bali. Siap ya? Dengan catatan jumlah Balantasnya nanti saya ukur. Kalau kemudian jumlah Balantasnya sesuai standar, maka kemudian kita bisa bikin di Bali. Oleh karena itu, jumlah personelnya diperbanyak. Yang kedua, ketika masyarakat butuh, ada terjadi musibah bencana alam, maka Banser dengan satuan bagananya, Banser tanggap bencana, hadir kapanpun, dipanggil atau tidak dipanggil. Ketika negara, masyarakat, tetangga membutuhkan, disitulah kemudian satuan bagananya hadir. Apakah bagananya ada? Nah, ini bagana ya. Jadi belakang ini sudah mirip seragamnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Bedanya adalah belum digaji. Tapi seragamnya saya lihat baru-baru semua menandakan sudah lumayan tingkat kesejahteraannya. Yang ketiga, ketika masyarakat membutuhkan, ada situasi kebakaran di rumah, dimanapun, maka Banser hadir dengan satuan balakarnya, Banser Pengendalian Pemadam Kebakaran. Apakah ada satuannya? Menandakan bahwa lingkungan sahabat-sahabat jarang terjadi kebakaran. Kalau sebatas membakar asap rokok, mungkin tidak perlu balakar. Nah, yang keempat, jika kemudian masyarakat sakit, tetangga sakit, kemudian saudaramu sakit, maka segeralah kemudian satuan Banser yang namanya Basada, Banser Husada turun membantu masyarakat. Apakah ada satuan Basadanya Banser? Nah, di ke depan mudah-mudahan satuan Banser seragamnya dimunculkan sehingga bisa, oh iya, posko ya, ini posko Basada. Kemudian apalagi? Oh ya, karena Bali bagian dari wilayah maritim nasional, maka jika kemudian wilayah maritimnya membutuhkan tenaga-tenaga, sukarelawan organisasi, nelayannya membutuhkan pendampingan agar mereka lancar berusaha, mereka lancar meningkatkan pendapatan ekonominya, disitulah kemudian saya harapkan Maritimnya hadir, Banser Maritim. Kita berikan aplaus. Ini insya Allah nanti setelah dari Bali, hari Rabu akan ada di kelas nasional, itu Baritim, Banser Maritim di Banyuwangi. Apakah di Bali sudah ada Baritimnya? Ini menandakan ilmu berenang dan terus harus dilatih.
Kemudian itu 5 satuan-satuan kita yang memang fungsinya sebagai kehadiran Banser, kehadiran organisasi untuk membantu masyarakat kita, diminta atau tidak diminta. Lalu satuan berikutnya adalah untuk mendisiplinkan kita semua, maka hadirlah yang namanya Banser Propos. Satuannya ada? Oke. Kemudian untuk keperluan disiplin acara, maka lahirlah yang namanya Banser Protokoler. Ada? Ada. Dan terakhir adalah untuk menjaga moderasi beragama, menjaga suasana hubungan antara umat beragama, menjaga Islam yang rahmatan lil alamin, maka hadirlah yang namanya Densus 99 Asmaul Husna. Ini kalau menurut cerita, karena Densus sangat rahasia, sehingga anggotanya tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan berarti nggak ada. Jadi semua satuan-satuan ini adalah satuan yang berfungsi untuk menjaga organisasi, menjaga NU, menjaga masyarakat dimanapun, kapanpun. Itulah prinsip serbagunanya Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Siap? Oleh karena itu, selain watak Ansor yang memang menolong masyarakat, menolong negara, lalu kemudian personel pasukan Banser menjadi serbagunanya negara, serbagunanya masyarakat, tetap dilakukan yang namanya zikir, yang namanya doa. Itulah hadirnya sayap atau satuan ataupun lembaga yang disebut sebagai Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Oleh karena itu, seluruh sayap-sayap ini, termasuk lembaga bantuan hukum, saya harapkan ke depan semakin disempurnakan, dan di Provinsi Banten untuk seluruh satuan Banser 8 satuan tadi agar disempurnakan, lalu kemudian sampai ke cabang-cabang, kecamatan, dan ranting-ranting. Bahwa semakin kita besar ngurusin organisasi, semakin besar ngurusin kiai, NU, masyarakat, para kader semuanya, maka semakin besar energi yang kita punya, yang kita miliki. Sahabat-sahabat sekalian, kehadiran Ansor, kehadiran Banser dengan seluruh perangkat-perangkat satuannya, ini adalah bukti bahwa kita menjadi bagian penting dari Republik ini. Dan kita pastikan bahwa yang utama dari tugas-tugas kita, selain menjaga agama, menjaga bangsa, menjaga negara, kita juga berkewajiban menjaga seluruh kearifan lokal bangsa ini. Ketika sahabat-sahabat menjadi bagian dari Ansor, menjadi bagian dari Banser, yang mengalir dalam darah sahabat-sahabat sekalian, itu adalah darahnya Mbah Hasyim Asy'ari, seorang ulama yang menyatukan ulama Nusantara. Lalu kemudian meletuslah perjuangan 10 November melawan penjajah Belanda ketika itu, yang dikenal sebagai Resolusi Jihad. Ketika sahabat-sahabat sekalian, Ansor Banser menjadi bagian dari organisasi tercinta ini, maka dipastikan dalam diri sahabat-sahabat sekalian mengalir darah Mbah Wahab Hasbullah, yaitu seorang aktivis organisasi yang turut menjaga melahirkan Republik ini, tapi juga menjadi darah-darah pengusaha, karena beliau adalah pedagang yang sukses bahkan lintas negara. Maka dalam diri sahabat muncul menguatnya militansi organisasi depan menjadi sahabat pengusaha hebat. Oleh karena itu, bersyukurlah menjadi barisan satu kesatuan dan terus berkhidmat, menjaga kolaborasi dengan para pecalang, dengan kemudian tokoh adat masyarakat adat di Bali, dengan meminta nasihat, restu para alim ulama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, juga bergandengan tangan, baik dengan polisi maupun dengan TNI maupun dengan ormas yang lain. Karena apa? Bagian dari menolong negeri itu adalah menjalin kolaborasi dengan semua anak-anak bangsa.
Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu Bali ini adalah halaman muka Indonesia. Kalau Balinya kondusif, maka Indonesia kondusif. Karena apa? Bali menjadi cara pandang bukan hanya bagi orang Indonesia, tapi juga menjadi ukuran bagi seluruh warga dunia. Kalau Balinya aman, maka Indonesia, Papua, Aceh juga menjadi aman. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, kekuatan kita dalam berkhidmat adalah totalitas. Maka kuatkan mental sahabat-sahabat sekalian, bangun kreativitas, bangun apapun yang bisa kita lakukan dalam unit-unit terkecil kita. Kalau dalam Harlah 91 tahun ini kita bicara soal ketahanan pangan, kita banyak bicara soal ekonomi, ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Kita adalah mewarisi para pendahulu kita. Karena apa? Ketahanan pangan bagian dari ideologi organisasi, bahwa ekonomi bagian dari ideologi organisasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam sejarah Islam, sejarah perjuangan nabi-nabi, sejarah perjuangan para sahabat, para alim ulama, mereka semua adalah bagian dari dakwah, bagian dari penyebar Islam. Tapi juga dalam sepanjang perjalanan sejarah, banyak sekali para pejuang, para pedagang, para pebisnis yang lahir dalam setiap perjalanan sejarah-sejarah agama Islam. Oleh karena itu, terakhir, sahabat-sahabat sekalian, terus semangat dalam berkhidmat. Sampaikan salam kepada keluarga tercinta, kepada istri, kepada anak sekalian. Karena kekuatan bangsa ini terletak pada kekuatan rumah tangga kita semuanya. Kalau rumah tangganya harmonis, rumah tangganya kuat, maka kemudian kita bisa menciptakan masyarakat yang kuat. Kalau masyarakat yang kuat, maka organisasi bisa menjadi kuat. Kalau organisasi bisa menjadi kuat, maka bangsa dan negara menjadi kuat. Oleh karena itu, Ansor menjadi penolong. Tolonglah masyarakat sekitar, tolonglah saudaramu, agar terus aman di sisimu, agar terus nyaman di sisimu, dan Ansor betul-betul bisa menjadi penggerak keragaman, juga bisa menjadi penggerak keamanan bagi lingkungan sekitar. Terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita semua sehat selalu dan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Dan saya terus berdoa, mudah-mudahan Allah terus memberikan kemuliaan kepada organisasi tercinta ini, kemuliaan kepada para pengurusnya, dan kemuliaan kepada seluruh kader-kadernya di seluruh Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.